Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam acara PA untuk minggu kedua bulan Agustus ini dengan tema percaya dan mempercayakan. Saat ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-9 sampai 18. Kita akan persiapkan untuk 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Sebelum kita baca, kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan ini Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu Tuhan. Untuk dapat kami jadikan sebagai kekuatan dan pegangan dalam hidup kami hingga kami di dalam menghadapi masa pandemi ini Tuhan boleh semakin dikuatkan karena keyakinan kami akan Tuhan, karena Tuhan yang menolong, yang menuntun dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan doa di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, saat ini kita akan buka bersama dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia.
Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam tema kali ini kita akan belajar tentang percaya dan mempercayakan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, perasaan ketakutan itu tidak pernah lepas dari setiap kehidupan manusia. Artinya, manusia itu tidak pernah terhindar dari rasa takut. Siapapun mereka, jenis kelaminnya, status sosialnya, dan apapun yang melekat padanya, hampir semua manusia pernah mengalami hal ini. Nah, dalam Perjanjian Lama, ketika kita belajar di 1 Raja-Raja ini, terdapat seorang tokoh yang terkenal yang menjadi panutan saat itu, yang pernah mengalami hal yang sama. Siapakah dia? Dalam bacaan yang kita baca tadi, dialah Elia. Seorang yang besar, nabi besar, yang boleh dikatakan seorang pemberani, yang berani menghadapi nabi-nabi pada zaman itu, nabi-nabi palsu zaman itu, untuk menghadapi mereka. Siapakah yang benar di hadapan Tuhan yang benar? 450 nabi berhasil dikalahkan seorang diri oleh karena bantuan Tuhan sebagai Allah yang hidup. Dia tak gentar menghadapi itu. Tetapi ketika selesai fase itu, dia menghadapi ketakutan karena saat itu dia diancam oleh seorang raja, Raja Ahab yang berkuasa saat itu, dan istrinya Isabel, oleh karena telah membunuh nabi-nabinya. Nah, saudara-saudara, dalam perikop-perikop sebelumnya, sebelum perikop 19 ini, kalau kita baca, kita bisa melihat peristiwa itu. Peristiwa di mana Elia benar-benar dipakai Allah untuk mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Bagaimana Elia sanggup menghadapi nabi-nabi palsu saat itu yang jumlahnya sekian ratus itu dihadapi sendirian. Dan dengan kekuatan dari Tuhan, Elia sanggup menghadapi itu dan membunuh mereka semua. Tetapi ketika kita baca dari perikop yang kita baca tadi, dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai 18, kita bisa melihat bagaimana Elia merasa ketakutan karena ancaman Raja Ahab dan istrinya Isabel. Apakah sebabnya? Nah, Elia ketakutan dan melarikan diri oleh karena dia merasa setelah dia melakukan pekerjaan besar menghadapi nabi-nabi palsu dan dia memenangkannya, dia merasakan ketakutan itu karena ancaman dari seorang raja dan istrinya Isabel. Dia merasakan Tuhan tidak menyertainya. Artinya, dia lari, dia ingin mati. Karena dia tidak mau mengingat apa yang sudah dia lakukan. Bahwa di sepanjang hidupnya Allah menyertainya. Nah, kalau kita melihat hal itu, terkadang kita pun juga sering mengalami hal yang demikian. Kita hanya melihat perkara-perkara besar ketika kita memenangkan sesuatu, seakan-akan Tuhan menyertai. Tetapi ketika kita menghadapi jalan buntu, kita tidak lagi bisa percaya bahwa Tuhan juga menyertai dalam kondisi seperti itu, seperti yang dialami Elia. Di dalam pelariannya, Elia mengalami titik nadir dalam hidupnya. Ia tak lagi memiliki semangat hidup dalam dirinya. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4, gitu ya. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Artinya setelah dia mengalami satu peristiwa yang luar biasa dalam hidupnya, dia merasa putus asa. Seakan-akan Tuhan tidak menyertainya.
dan kepercayaan yang dulu begitu luar biasa seakan-akan sirna. Dari ayat ini kita bisa melihat sosok pilihan Tuhan pun mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang membuat harapan, kepercayaan kepada Tuhan tertutup dengan ancaman seorang raja yang namanya Ahab dan istrinya Isabel. Selain itu, ketakutannya didukung dengan kondisi tubuh yang letih karena perjalanannya yang sangat panjang. Bahkan kalau kita membaca dari perikop sebelumnya, 40 hari dia melakukan perjalanan hingga sampai ke Gunung Horeb. Kondisi ketakutan dan keletihan itu juga bercampur jadi satu. Meski demikian, jika kita telisik lebih dalam, kita akan menemukan ketidakkonsistenan Elia. Di satu sisi, ia ingin segera mengakhiri hidupnya. Kalau kita baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 34 tadi. Di satu sisi yang lain, ia menyayangi nyawanya. Hal ini terlihat ketika ia terus melarikan diri dari tangkapan Ahab dan Isabel. Apabila ia ingin menyerah dan ingin benar-benar mati, seharusnya ia tidak perlu melarikan diri. Tak perlu repot-repot melakukan perjalanan jauh. Tinggal kembali dan menyerahkan diri ke Ahab untuk menerima hukuman mati. Masalah selesai. Disinilah kita melihat bahwa sungguhnya Elia masih ingin hidup. Namun, di tengah ketakutan dan keletihannya, ia protes kepada Tuhan. Nah, apa yang dialami Elia saat ini, kita pun juga sering mengalami sebenarnya. Ketika Tuhan menanyakan kepada Elia, apakah kerjamu di sini? Ditanyakan Tuhan kepada Elia sebanyak 2 kali. Hal ini menunjukkan pentingnya pertanyaan itu ditujukan kepada Elia. Pertanyaan ini sebenarnya hendak mengingatkan eksistensi Elia, bahwa di dalam hidupnya Tuhan senantiasa menuntun Elia. Elia sadar siapa dirinya. Elia adalah nabi yang bertugas untuk menyuarakan suara Tuhan kepada umatnya. Namun Elia belum mampu memahami pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan. Hal ini terlihat dari jawaban Elia tadi. Jawabnya kan seperti ini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, dari jawaban ini kita bisa melihat bahwa Elia tengah mengalami krisis identitas. Krisis identitas tentang panggilannya, ketakutan yang kita alami, seperti yang dialami oleh Elia, itu juga bisa membutakan tugas panggilannya. Di tengah ketakutan ini, Elia juga hendak mengungkapkan protes kepada Tuhan. Mengapa ia yang sudah bekerja dengan baik, melakukan perintah Tuhan setiap hari, bahkan memakai kata segiat-giatnya, mengalami hal yang demikian. Hal ini menunjukkan usaha yang dilakukan oleh Elia bukanlah usaha yang sederhana, namun ia sudah melakukan segalanya bagi Tuhan. Namun mengapa ia justru diperhadapkan pada sesuatu yang tak ia inginkan? Mengapa Tuhan mengizinkan hal yang tak menyenangkan ini terjadi kepadanya? Meski demikian, Tuhan senantiasa memberikan tuntunan. Ia dengan sabar mengarahkan Elia sedikit demi sedikit. Ia menuntun Elia untuk kembali sadar tentang siapa dirinya dan panggilannya. Oleh sebab itu, Tuhan juga menuntun Elia melalui tanda alam yang meliputi, kalau kita baca dalam Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
Nah, kalau kita melihat biasanya dewa atau Tuhan itu menyatakan dirinya dengan cara yang spektakuler. Namun dalam kisah Elia ini, kisah ini justru kebalikannya. Tuhan justru hadir dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Hal ini menunjukkan bahwa cara kerja Tuhan terkadang di luar akal manusia. Sehingga rumusan Elia, mengapa ia mengalami kemalangan meskipun sudah bersungguh-sungguh giat di dalam pekerjaan Tuhan, menjadi terpatahkan. Tidak selalu orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan hidupnya tanpa ketakutan. Namun di balik ketakutan inilah Tuhan senantiasa hadir untuk bersama-sama menjadi rekan seperjalanan yang menemani Elia dalam kesendiriannya. Tuhan yang menampakkan diri dalam hal yang tak terduga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar seperti Elia dalam kehidupan kita sering mengalami hal yang demikian. Seakan-akan kita menginginkan kehadiran Tuhan itu dalam hal-hal yang spektakuler. Tapi dari pengalaman Elia kita bisa melihat dia yang menjadi nabi besar saja mengalami hal yang demikian, juga mengharapkan hal yang demikian. Tapi Tuhan menunjukkan cara yang lain. Oleh sebab itu Tuhan tak tinggal diam menghibur Elia. Sama seperti keadaan kita. Ketika kita mengalami segala sesuatu yang memungkinkan kita untuk mengalami rasa takut atau gentar, bahwa seakan-akan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menyertai, Tuhan sebenarnya hadir di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan menyertai Elia di tengah-tengah tugas yang harus dilakukan oleh Elia. Dan akhirnya Elia pun bangkit kembali dan kembali bersemangat untuk menjalankan tugasnya. Ia harus kembali menyuarakan suara Tuhan dan menyampaikan kebenaran pada umatnya. Ia menyuruh Elia untuk pergi, yang merupakan tugasnya sebagai seorang nabi pilihan Tuhan. Dengan demikian, Tuhan menyuruh Elia untuk aktif kembali di tengah kondisinya yang tertekan, mengalami ketakutan. Tuhan percaya bahwa apa yang dilakukan Elia ini pun juga sering dialami oleh kita. Tetapi dan pada faktanya Tuhan senantiasa menyertai untuk senantiasa mengingatkan. Kalau kita baca dari perikop tadi, setidaknya ada 3 hal yang dapat menguatkan kehidupan kita di tengah-tengah kondisi kita yang sedang menghadapi pandemi ini. Bahwa di dalam ketakutan yang kita alami ataupun kegentaran yang kita alami, Tuhan senantiasa hadir, menyertai. Bukan dengan keadaan yang spektakuler, tapi kadang biasa-biasa saja. Yang perlu untuk kita ingat, yang perlu untuk kita lakukan adalah bagaimana kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita harus percaya dan mampu untuk mempercayakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seperti Elia, ketika dia ingin lari, masih ada tugas yang sebenarnya harus ia lakukan. Elia harus mengurapi 3 orang, Hazael, Yehu, dan Elisa, agar supaya apa yang dilakukannya ketika dia sudah meninggalkan dunia ini, Tuhan sudah mempersiapkan itu. Jadi ketika kita mendapatkan tugas dari Tuhan, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan sukacita, dan percayalah di dalam ketakutan yang kita alami, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai. Dengan demikian kita tidak melihat Tuhan membiarkan Elia untuk terus jatuh dalam ketakutannya dan mengasihani diri sama seperti kita ketika kita mengalami ketakutan, namun terus menyertai Elia, dan Tuhan pun tetap menyertai kita supaya di dalam keyakinan kita ketika Tuhan mempercayakan karya pelayanannya kepada kita, kita pun percaya Tuhan akan menyertai. Dan apa yang dipercayakan Tuhan pada kita, itu pun bisa berkelanjutan oleh karena apapun yang kita lakukan,
Tuhan sudah merencanakan. Nah, akhirnya karya Elia sepanjang hidupnya tidak sia-sia meski menghadapi ketakutan yang tidak terelakkan. Nah, dari pelajaran ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat sebenarnya hampir 4 bulan kita tidak bisa beribadah oleh karena pandemi ini yang luar biasa mengancam seluruh umat manusia di dunia. Ada yang merasa ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Tapi yakinlah bahwa apa yang menjadi tugas kita di dalam pelayanan ini Tuhan tetap menyertai. Tidak saja Tuhan hadir di dalam keadaan yang luar biasa, tetapi di dalam angin sepoi-sepoi pun Tuhan hadir. Dan yakinlah bahwa di dalam keyakinan kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan mau untuk melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan, lakukanlah itu. Seperti Elia yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa, itu pun akan sangat mungkin kita lakukan ketika kita mau percaya dan percayakan kepada Tuhan apa yang akan kita lakukan. Kita akan mengakhiri untuk pemahaman Alkitab saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini kami boleh belajar tentang percaya dan mempercayakan. Dan ajar kami Tuhan di dalam ketidakmampuan kami, di dalam keadaan kami yang serba terbatas ini, kami yakini dan imani bahwa Tuhan menolong kami, menyertai kami, sehingga kami yang lemah ini Tuhan senantiasa kuatkan dalam segala keadaan. Ajar kami Tuhan untuk mampu menghadapi setiap tantangan hidup ini dengan percaya dan percayakan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang boleh kami lakukan ini kami yakin Tuhan menolong dan menguatkan. Kami menyerahkan untuk saudara kami jemaat Tuhan di Kabangan Tuhan, untuk Tuhan senantiasa berkati agar dalam kehidupannya semakin kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa di dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.